إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. Jangan itu. Itu suaranya nggak ada. Man yahdihillahu fala mudhillalah. Makanya disiapin. Undang jauh-jauh antum nggak siap kayak gini. Ini sakit kalau begini. Tes. Ini kayak naik helikopter jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak Ibu, insyaallah kali ini kita akan membacakan kitab Halus Salaf fi Ramadan. Keadaan salafus saleh di dalam bulan Ramadan, yang nanti dari kitab itu kita bisa peras saripati amalan-amalan praktis di bulan Ramadan, sehingga kita masuk bulan Ramadan mendapatkan satu pegangan yang benar sesuai dengan ilmu yang bersumber dari Alkitab wa Sunnah menurut pemahaman dan pengamalan as-salaf, sehingga kita tidak keliru, sehingga kita tidak ada keraguan di dalam beramal. Karena banyak orang yang semangat tapi salah. Masuk Ramadan ada yang nyekar semangat sampai Masya Allah, Jumat, Sabtu, Ahad kemarin itu membludak pesawat karena kebanyakan mereka itu nyekar dan Imlek. Sekelompok mereka nyekar, sekelompok mereka Imlek. Bahkan anak ketemu beberapa mereka itu pulang dari luar negeri untuk nyekar. Ya, ini fenomena. Ada yang unggah-unggahan yaitu kuat-kuatan makan kalau
di Jawa Timur namanya megengan. Megengan itu sama acara kuat-kuatan badok sebelum 2 atau 1 hari puasa. Dan ternyata sekarang sudah dilakukan di tempat-tempat istimewa, di hotel-hotel sekarang. Jadi mereka puas-puasan makan di hotel bintang 5, hanya nginep sehari karena besok mau puasa supaya nggak kangen makanan. Adalah yang ruahan, karena orang Jawa itu menjadikan Sya'ban ini namanya bulan ruah, ya. Jadi ada kan ruah, poso, selo, ya, selo, Syawal, selo besar. Selo itu kenapa Dzulqa'dah dimanakan selo? Dzulqa'dah duduk, berhenti, nggak boleh ngapa-ngapain, walimah nggak boleh, acara bangun rumah nggak boleh, selo. Makanya di dalam mingguan juga ada orang Jawa nyirik menghindar selo, yaitu seloso. Makanya lihat aja orang-orang yang belum mengerti tentang sunnah nggak mau pergi seloso, merantau seloso nggak mau, pergi dagangan jauh seloso nggak mau, selo, ya. Nah nanti makanya ada tumpukan acara yaitu Muharram, itu apalagi Safar, karena Muharram itu ada sebagian juga menghindar, itu Muharram, Safar, Mulud, Ba'da Mulud, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejab, Ruah, Poso, Ruah. Kenapa? Karena orang Jawa yang Muslim tapi masih abangan, keyakinan separuh animisme, separuh Islam. Islam pun Islam sudah diadon, kejawen, itu meyakini bulan ruah ini ruh nenek moyang itu gentayangan, ya, ngelayap nggak jelas, begadang juga nggak jelas, mau pulang kampung nggak punya rumah, mau balik juga nggak ada yang bonceng. Jadi akhirnya apa? Gentayangan. Makanya dalam proses gentayangan, kalau zaman sebelum Islam itu di hari-hari besar mereka itu minta disuapin nasi panganan. Makanya orang Jawa itu dalam prosesi apapun, kejadian apapun itu selalu selamatan ngeluari panganan, penganan. Itu kenapa? Panganan itu karena dari kalimat pengen. Pengen itu apa? Pengen itu apa? Apa? Mau. Karena semua orang pasti mau makanan, termasuk tadi itu danyangan. Supaya nggak ganggu, maka ada acara negosiasi yang disebut dengan selamatan. Selamatan itu keluar panganan, itu pangan, pengen, ya, pengen itu apa? Ingin. Nah, roh leluhur itu di dalam animisme itu dijadikan sebagai pengganti peran Tuhan. Karena Tuhan di agama animisme itu sudah hilang dari peredaran, sudah nggak dikenal lagi. Jadi Tuhannya sudah punah. Makanya diganti dengan roh leluhur. Makanya roh leluhur ini disebut dengan Tu, ya, Tu, atau dipanjangkan menjadi Tuhan. Nah, Tuhan yang baik namanya Tuhan, Tuhan yang jelek namanya hantu. Itu. Jadi hantu itu Tuhan yang mengganggu. Tuhan yang sekarang belum akrab, belum dinegosiasi. Nah, supaya Tuhan itu tertarik tuh,
maka panganan itu juga diberi nama tu, yaitu tumpeng. Nah, wadahnya juga disebut dengan wadah sakral, yaitu tumbu, ya kan? Wadah makanan apa namanya? Tumbu, tumpeng. Makanya bentuk tumpeng itu mengerucut, karena ini perpaduan antara Hindu Buddha animisme. Kenapa? Karena makhluk alam semesta ini pancaran dari Brahman yang memancar kemudian menjadi Atman. Makanya dari sekalian, masjid-masjid zaman dulu itu bentuknya atapnya apa? Mengerucut kayak tumpeng. Ya, mengerucutnya Hindu, segi empatnya stupa Buddha. Nah, semua ini punya hubungan antara Brahman dengan Atman, antara cahaya. Jadi manusia makhluk ini adalah jadiannya dari cahaya Brahman. Nah, di dalam menjalani samsara, ya, si Atman ini selalu menginginkan kembali kepada cahaya aslinya, yaitu Brahman. Tuh. Makanya makin ke atas makin mengkerucut sehingga disimpulkan tumpeng. Makanya tumpeng itu nggak mungkin kotak. Kalau kotak bukan namanya tumpeng, ya, mengerucut. Tuh. Nah, ini akhirnya di sekalian, mereka meyakini pada saat itu mereka itu gentayangan mencari keluarganya, mau reinkarnasi supaya nitis reinkarnasi kepada makhluk-makhluk yang baik, minimal keluarganya yang baik, maka mereka negosiasi dengan selamatan itu. Makanya si fulan ini titisannya si fulan ini titisan, Masya Allah, ini anak saya yang pertama ini titisan baik. Nah, titisan mbahnya. Kemudian hadirin sekalian, ada juga ngabuburit, ada juga padusan. Ini keliru-keliru. Ketika Ramadan pun banyak amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnah. Ya, di antara mereka pagi-pagi olahraga katanya cuci mata. Bukan cuci mata, menghabiskan pahala, menambah dosa. Jadi sebelum Ramadan atus bareng-bareng lagi perempuan, katanya bebersih-bersih apanya. Dan aktivitas hariannya pun tidak banyak mengikuti syariat. Makanya umat Islam di dalam menjalankan puasa itu terbelah menjadi 3. Ada yang puasa ala syariat, ada yang puasa ala adat, ada yang puasa ala kadarnya. Yang penting puasa. Makanya mereka itu cepat habis, cepat hilang, cepat bosan. Baru aja puasa 2-3 hari sudah banyak yang batal. Bahkan ada yang puasa kendang, tutup awal sama akhir dong. Tahu nggak kendangan tuh? Awal akhir, tengahnya bolong. Tarawih pun semangatnya hari pertama, kedua, kelima, sampai pasang tenda di mana? Di halaman masjid. Coba antum lihat 10 yang kedua, jamaah yang di tenda hilang. 10 yang ketiga, tendanya hilang. Jangankan jamaahnya, tendanya hilang. Nah, dari sinilah ikhwan, sholat tarawih itu kegiatan yang membosankan. Ibadah sholat 5 waktu kegiatan yang membosankan. Hari-harinya mereka apa? Siang menghabiskan dengan mendengarkan musik. Makanya di sini pabrik-pabrik musik, ya, cukong-cukong musik memanfaatkan kesempatan itu apa? Membuat musik yang mirip-mirip, yang dekat-dekat dengan puasa ibadah. Dimunculkanlah musik religi, minimal musik bernapaskan Islam. Apa artinya? Joget tetap, pakai
kendang tetap, gitar tetap, cuman yang nyanyi napasnya muslim. Muslim bernapas. Tahu nggak muslim bernapas? Ya. Yang penting siapa aja muslim, yang penting keluarin napas sambil nyanyi. Ya. Walhasil hadirin sekalian, dari channel TV satu ke channel yang lainnya ada acaranya. Kalau enggak lawaan, jogetan, musikan, keluar berbagai macam sajian-sajian yang mengatasnamakan Ramadan, mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan kegiatan yang mensupport Ramadan, padahal tekor semuanya. Sehingga diri sekalian, mereka sangat betah di depan televisi berjam-jam, diajak untuk sholat tarawih aja, Bang. Berapa di sini sholat tarawihnya? Berapa lama? 30 menit. Itu Masya Allah, kayak pantatnya itu ketuces paku, kayak ada Masya Allah nyelip itu jarum. Enggak betah. Jangankan diajak khatam 1 juz, imam baca lam yakunil ladzina kafaru aja Pak, dibatu-batuin. Iya. Subhanallah. Udah gitu nanti selawatnya dikewencengin. Maunya inna a'tainakal kautsar sama qul huwallahu ahad. Sehingga dari sekalian, masjid yang paling membludak, masjid yang paling disenangi jamaah, masjid yang cepat selesai. Bos, kalau bisa cundal-cundil, cendat-cendit, gebek-gebek, mencolot 7 menit 21 rakaat. Subhanallah. Ya Allah, sedih Pak. Ya. Baca Al-Quran yang enggak diganti musik, sholatnya pun karena enggak bisa diganti dengan senam atau apa di masjid, maka dibikin cepet. Ya. Coba kalau bisa diganti Quran diganti musik, sholat tarawih diganti senam. Ibu-ibu yoga, bapak-bapak pakai senam apa? Na'udzubillah. Nasallallahu al-afiyah. Oleh karena itu kita coba jangan ikut-ikutan, jangan coba tenggelam. Mari kita baca. Silakan diperhatikan yang lain. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala, akhil muslim, ukhtil muslimah. Pakai mic. Ini mic-nya. Antum sini aja. Sini. Di sini biar dekat. Pindah aja. Sini aja. Baik. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Akhil muslim, ukhtil muslimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ba'd. Ab'athu ilaikum hadhihi risalah muhmilatan bil ashwaq wa tahiyyatul utrah. Azifha ilaikum min qalbi uhibbukum fillah. As'alullaha an yajma'ana bikum fi dari karamatihi wa mustaqarri rahmatihi. Wa bi munasabati qudumi syahr Ramadan uqaddimu lakum hadhihi nasiha hadiyatun mutawadi'ah. Arju an tataqabbaluha bi sadrin rahbin wa tabadaluni an-nas. Hafizahullah wa ra'akum. Baik. Penulis kitab memberikan mukaddimah bahwa buku kecil ini sebagai bentuk hadiah untuk kita semua di dalam rangka mendapatkan amaliyah yang benar di dalam bulan Ramadan. Lanjut. Artinya di sini Syekh memberikan cara terbaik untuk menyambut bulan Ramadan. Ya, menyambut dengan sukacita, menyambut dengan senang, menyambut dengan cara-cara yang benar, menyambut dengan mental prima, menyambut dengan kesolehan, menyambut dengan tata kelola waktu yang benar yang baik. Lanjut. Wa sallallahu ta'ala
من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Ya, secara umum Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan, sehingga Ramadan diberi nama Syahrul Quran. Makanya cukup aneh kita di dalam bulan Ramadan tidak menjama' Al-Quran, tidak bisa bersungguh-sungguh di dalam membaca, menghatamkan Al-Quran, merenungkan Al-Quran. Ya, lanjut. Akhil karim, fassallahu syahra Ramadan an ghairihi min asyhuri bikathir min al-fasa'is wal fadail minha khuluqu kamisa'im atyabu 'inda Allah min rihil misk. Allah memberikan keutamaan Ramadan, di antaranya adalah aroma mulut. Khuluf itu aroma yang ketika orang itu berbicara, ya, bernapas, itu dihargai oleh Allah lebih harum, lebih berharga di sisi Allah ketimbang aroma minyak kasturi. Maksudnya di sini di sisi para malaikat, masya Allah. Ya, dan ini hendaknya seorang Muslim betul-betul menjadikan momentum. Coba aroma mulut kita yang anyir aja dihargai oleh Allah seperti itu, apalagi tarawih kita, apalagi puasa kita, apalagi bacaan Al-Quran kita, sedekah kita, memberi buka orang puasa ketika Ramadan. Lanjut. Tastaghfirul malaikatu lis-shaimin hatta yuftiru. Di antara keutamaan Ramadan adalah malaikat memintakan pengampunan untuk kita kepada Allah. Subhanallah. Yang minta bukan saya, yang minta bukan manusia, yang ada potensi diterima atau tidak. Tapi malaikat enggak mungkin enggak dikabulkan oleh Allah. Lanjut. Yuzayyin Yuzayyinullahu kulla yawmin jannatahu wa yaqul yushiku 'abdi ibadi as-salihuna ay yalqaw 'anhum al-mu'minuna wal adab thumma yusiru ilaih. Setiap hari Allah menghiasi surganya, Allah mempercantik surganya untuk menyambut orang-orang yang ingin memasukinya karena puasa, terutama Ramadan. Masya Allah. Ya, lanjut. Tusaffadu fihi syayatin. Ayo. Ikhwas sekalian, setan dibelenggu artinya begini, memberi kesempatan antum luas seluas-luasnya untuk berbuat kebaikan dan mempersempit sesempit-sempitnya antum berbuat kejahatan, keburukan dan kemaksiatan. Pertanyaannya, setan di tali aja masih bisa goda antum, nyesatin antum, bikin antum bermaksiat. Gimana setan lepas? Hah? Gimana? Bagaimana dengan setan yang dilepas oleh Allah? Ketika dibelenggu aja antum masih juga tidak bisa memanfaatkan, berbuat baik, mempersempit keburukan, kemaksiatan. Lanjut. Ini juga masya Allah di mana tadi? Pada kesempatan itu hadirin sekalian, Allah membuka pintu surga. Kok antum nggak masuk? Coba. Kira-kira antum patut, kita patut nggak di murka Allah? Udah dibuka nggak masuk? Dibuka Pak. 24 jam. Tuftahu abwabul jannah. Antum nggak masuk, keterlaluan. Emang sempit pintunya segede masjid kita? Pintu surga itu masya Allah dibuka luas, antum nggak masuk. Allahu Akbar. Ya. Artinya kalau
di luar bulan Ramadan Allah buka itu cuma setiap Senin dan Kamis. Kalau Ramadan dibuka 24 jam setiap hari. Makanya Rasulullah mengatakan, innallaha yaftahu abwabal jannati kulla yaumil itsnain wal khamis. Sesungguhnya Allah membuka pintu-pintu surga setiap Senin dan Kamis. Fayaghfirullahu ta'ala likulli man la yusyriku billahi syai'a. Allah mengampuni dosa setiap muslim yang tidak menyekutukan Allah. Illa rajulun bainahu wa baina akhihi syahna, melainkan orang yang antara saudaranya ada crash, qila andiru hatta yasliha, tahan dulu, jangan dicatat sampai mereka itu akor. Makanya enggak tegur sapa, enggak akor, saling tengkar itu bisa menjadi penghalang terangkatnya kebaikan. Ya. Makanya Rasulullah mengatakan sampai la yahillu limu'minin ayyahjura akhahu fawqa thalathin. Tidak halal bagi seorang mukmin mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Karena itu, karena kalau antum 3 hari kan gini Pak logikanya, Senin, Selasa, Rabu, mumpung Kamis diangkat, atau Kamis, Jumat, Sabtu, Seninnya diangkat, gitu loh. Paham nggak antum? Kenapa 3 hari? Taruhlah antum nggak sapa-sapaan, nggak salam-salaman, nggak tegur-teguran Rabu, Kamis, Jumat, ada kesempatan Senin, Sabtu, Ahad, Senin diangkat 3 hari. Ya, ini enggak akor sampai 5 tahun. Oh, udah Masya Allah, bahaya. Bahkan innallaha ta'a, di dalam hadis lain, innallaha yanzilu ila dunya fin nisfi minas sya'ban, di separuh Sya'ban, fayaghfirullahu ta'ala likulli muslimin. Allah mengampuni setiap muslim illa musyrikin au musyahid, kecuali orang yang musyrik dan orang yang enggak akor. Nah, enggak akor lagi. Hati-hati. Dan ini potensi rekaman masuk nggak? Ini kecopot soalnya, coba dicek masuk nggak? Masuk. Jadi seperti itu. Dan memang bersosial itu Masya Allah, antar saudara, antar family, antar tetangga itu ada aja potensi untuk clash. Jangan kan gitu, suami istri aja ada potensi clash. Ya jur. Makanya kalau nggak akor jangan sampai lebih dari 3 hari. Makanya caranya kata Rasulullah, khairuhum alladhi yabda'u bisalam, yang terbaik di antara keduanya adalah yang memulai salam. Ya, lanjut. Fihi lailatul qadri hiya khairun min alfi syahr, man hurima khairuha faqad hurima. Wa man hurima khairaha, karena hurim itu man, khairaha maf'ul, ada maf'ulnya 2 aslinya. Ya. Man hurima khairaha faqad hurima. Al-khairu kullu. Hadirin sekalian, Lailatul Qadar. Kenapa sampai Rasulullah mengatakan siapa yang terhalangi dari kebaikan Lailatul Qadar patut untuk dihalangi seluruh kebaikan. Karena mana ada kebaikan yang lebih dari 1000 bulan antum bisa dapatkan cuma 1 malam. Mana? Dan antum sekarang nggak bisa. Apalagi yang diharapkan dari antum? Apalagi yang bisa diharapkan dari kita? Ini adalah malam akselerasi, dipercepat oleh Allah. Karena mungkin setahun penuh kita banyak keterlambatan, banyak ketertinggalan. Kalau seandainya ada program dari Pemda Bekasi
Siapa saja yang tidak punya ijazah SMP SMA bisa mengikuti program akselerasi selama seminggu. Antum ikut nggak yang nggak punya ijazah? Nggak mungkin nggak ikut. Bagaimana ini untuk kemaslahatan akhirat, untuk kebaikan akhirat cuma semalam bukan seminggu bang, dan nggak pakai wirawiri. Antum kalau program akselerasi Pemda dari rumah ke tempat programnya, ke kantornya, ke Diknasnya seminggu. Di sini cuma duduk di masjid dan mengikuti qiyamul lail. Man qama lailatal qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang qiyam lailatul qadar dengan iman dan ihtisab, maka dosanya akan diampuni oleh Allah. Mudah kan? Gitu. Ayo lanjut. Setiap akhir malam Allah ampuni dosanya. Berarti setiap sepertiga terakhir menjelang subuh Allah ampuni dosanya. Jadi kan setiap malam itu Allah memerdekakan orang-orang dari neraka. Sekaligus apa artinya? Diampuni, dilepas, sehingga menjadi ahlul jannah. Lanjut. Nah, Allah memiliki hamba yang dimerdekakan, dan itu setiap malam. Lanjut. Nah, sekarang yang jadi permasalahan, keutamaan Ramadan seperti itu apa dengan menyalakan mercon, petasan? Apakah sekarang antum dengan jogging-jogging? Sementara salafun saleh, lihat bagaimana ketika Ramadan di masjidnya, dengan Qur'annya, dengan sedekahnya, dengan memberi bukanya. Otomatis kita kejar, bukan kita sering mendengarkan musik, main organ, nyetel dari penyanyi satu ke penyanyi yang lainnya, keliling dari mall satu ke mall yang lainnya. Ya, lanjut. Akan tetapi seorang hamba menyambut Ramadan pertama kali dengan taubatan nasuh, taubatan nasuha, wal azimah as-sadiqah, tekad kuat, ada ikhtinamihi, untuk memanfaatkan, untuk meraih berbagai macam keutamaan kelebihan di bulan Ramadan yang belum tentu berulang lagi tahun depan. Lanjut. Dan memakmurkan berbagai macam amal soleh. Waktu ini dari mulai sahur sampai sahur lagi kita makmurkan, kita ramaikan dengan apa? Amal soleh. Ya, dari sahur ke sahur ini. Dan di antara amal soleh antara lain, langsung baca. Satu, puasa. Ya. Coba lihat kenapa Allah tegaskan di dalam hadis qudsi ini, puasa itu spesial Allah yang balas. Karena milik Allah, Allah yang balas. Kenapa? Karena dia meninggalkan syahwatnya, makan minumnya karena Allah. Kenapa Pak? Karena di antara sekian ibadah yang paling sulit untuk dipamerkan, riya, sum'ah, itu puasa. Sedekah masih mudah untuk dipamerkan. Haji apalagi, umroh apalagi. Coba antum pamer puasa pakai apa? Pakai apa? Lemes. Pamer puasa antum pakai ludah. Apa yang dipamerkan? Nggak ada. Makanya tidak ada sekian ibadah yang paling terjaga dari riya kecuali puasa. Zakat masih dipamerkan nih, woi zakat 5 miliar. Nih haji saya sudah 2-3 kali, berarti panggilnya hahaha. Kalau 5 kali terus 10 kali gimana?
Oh, udah ketawa sekampung tuh. Umroh dipanggil Pak Umroh, apalagi banyak yang memamerkan ibadah-ibadah kecuali puasa. Bahkan Pak, ada Masya Allah orang duduk di kantor, yang muslim gendut seger, yang kafir non muslim krempeng. Antum secara umum kalau ditanya nggak tahu mana yang puasa, antum pasti tunjuk tuh yang krempeng tuh lemes. Ternyata dia non muslim, nggak puasa. Yang gendut karena sulit untuk dipamerkan. Tunjukkan. Dan kecenderungannya ikhlas. Coba Pak, antum lihat sekarang antum kelaparan, kehausan, siang-siang jam 2 masuk kamar makan minum, siapa yang negor? Siapa yang tahu? Nggak ada. Antum bisa saja masuk kamar makan minum, sembunyi di mana makan minum, tapi kenapa tetap antum jaga? Karena itulah hakikat asyamuli, milik aku, kata Allah. Makanya yang balas Allah. Lanjut. Nah, orang puasa itu punya dua kegembiraan. Ketika buka seneng kan? Siapa yang gak seneng ketika buka? Masya Allah. Apapun makanannya. Bahkan Pak, Masya Allah, tidak ada ceritanya orang gede, orang dewasa, bapak-bapak, ibu-ibu rebutan makanan kecuali pas buka. Nggak ada ceritanya. Nggak ada. Kenapa? Karena itu sudah nas watak daripada orang puasa itu punya dua kegembiraan. Masya Allah. Dan Allah jadikan bau mulut kita. Dan lanjut, man shoma ramadhana, nah ketika kita puasa Pak, man shoma ramadhana imanan wahtisaba, bagaimana caranya ketika kita puasa pahalanya tidak batal, bukan hanya puasanya tidak batal. Karena kalau sekarang antum cuma tidak batal puasanya, anak-anak kecil kelas 2 SD juga lebih betah daripada antum. Anak-anak kita SD kelas 4-5 asar aja masih main bola, antum udah lemes tuh di kursi, itu jagang terus. Makanya yang membedakan puasa anak kecil dengan kita adalah pahala terjaga. Bagaimana pahala supaya terjaga? Lihat, Rasulullah bersabda, "Man lam yada' qaulaz zur wal amal bihi." Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan kotor, perbuatan keji, Allah tidak butuh dia itu meninggalkan makan minumnya. Itu. Lanjut, baca hadis as-saumu junnah. Ayo. Waqala as-saumu junnah, fa idza kana yawmun sawm ahadukum fala yarfud wa la yafsuq wa la yajhal. Fa idza sabahu ahadun falyaqul inni. Nah, ini saumu junnah. Kapan puasa itu menjadi tameng? Dalam lafaz lain, yastajinnu bihal abdu anin nar, buat tameng seorang hamba dari api neraka ketika puasa itu. Fala yarfus, tidak membuat kefasikan, rafas. Wala yafsuk, jadi tidak ada rafas, artinya melakukan hal-hal yang menimbulkan syahwat. Wala yafsuk, menimbulkan hal yang sifatnya kefasikan. Wala yajhal, tidak melakukan tindakan-tindakan bodoh, iseng, usil, dosa, maksiat itu tindakan bodoh. Bahkan semua tindakan pelanggaran maksiat itu bodoh. Makanya Allah berfirman, innamat taubatu 'alallahi lil ladzina ya'maluna as-su'a bi jahalatin. Sesungguhnya Allah itu menerima taubat dari orang yang mengamalkan keburukan dengan dasar bodoh. Artinya apa? Seluruh bentuk kemaksiatan itu adalah jahlun, kebodohan. Karena kalau orang itu berilmu Pak, pasti takut kepada Allah, gak mungkin bermaksiat, kan gitu.
Makanya disebutkan kenapa seluruh kemaksiatan itu adalah kebodohan. Orang itu kalau berilmu pasti takut kepada Allah dan pada akhirnya apa? Enggak mungkin melanggar. Benar tidak? Makanya Imam Ahmad mengatakan aslul ilmi khasyatullah, asas daripada ilmu adalah takut kepada Allah. Lanjut yang kedua. Nah, nomor dua, amalan yang paling ditekankan. Yang pertama tadi apa? Menjaga pahala puasa supaya tidak batal. Itu nomor satu. Dan amalan ini harus menjadi konsen utama antum. Bagaimana pahala puasa ini tidak batal? Wala yarfus, jangan melakukan perbuatan rafas. Wala yafsuk, jangan berbuat kefasikan. Wala yajhal, kebodohan. Yang kedua qiyam, ya, tarawih, ya. Dan tarawih ini antum bisa lakukan di masjid dan dianjurkan di masjid karena Rasulullah mengatakan man qama ma'al imam hatta yansarifa, barang siapa yang qiyam bersama imam sampai selesai, kutiba lahu qiyamul lailatin, ditulis ya qiyamul lail semalam. Masya Allah. Makanya jangan sampai enggak sholat, jangan sampai enggak tarawih, dan usahakan di masjid bersama imam sampai selesai. Tapi kalau antum ingin sholat di rumah, dibolehkan dengan syarat 4. Satu, bisa sholat di akhir malam, di sepertiga terakhir malam. Kemudian yang kedua, membaca bacaan panjang-panjang. Yang ketiga, tidak takut malas. Dan yang keempat, tidak mengacaukan jamaah di masjid. Ya. Jadi kalau semua akhirnya di rumah, ya jangan. Masjid nggak ada. Itu ya. Itu qiyam. Dan anak istri diajak, karena wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Itu ya. Selanjutnya langsung aja nomor 3. Amalan nomor 3 yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan. Sedekah. Ya, lanjut. Nah ini hadirin sekalian, amalan nomor 3 adalah sedekah. Karena Rasulullah SAW orang yang paling dermawan, dan saat paling dermawannya adalah ketika masuk Ramadan. Dan dermawan itu makin memuncak ketika ketemu Jibril alaihissalam, sebagaimana telah disebutkan oleh Rasulullah di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah, sedekah itu bisa bentuknya antum it'amu ta'am, memberikan makan orang. Sedekah itu juga bisa membantu secara fisik, secara uang finansial, dan yang lainnya. Karena Rasulullah SAW ikhwas sekalian mengatakan al-kalimatut thayyibah shadaqah. Kalimat yang baik itu juga sedekah. Ya. Bahkan ikhwas sekalian, Rasulullah mengatakan yaqulu ibnu Adam mali mali. Anak Adam mengatakan hartaku hartaku. Akhirnya Rasulullah mengatakan walaysa laka minal mal illa ma akalta faqad afnaita. Sebetulnya kamu tidak memiliki harta kecuali yang kamu makan suatu ketika akan menjadi kotoran.
wa ma labista faqad ablaita, yang kamu pakai suatu ketika lecek, wa ma tasaddaqta faqad abqaita, yang kamu sedekahkan suatu ketika akan menjadi simpanan di akhirat. Makanya dikatakan oleh Rasulullah, terutama di Ramadan, afdhalus shadaqah shadaqatun fi Ramadan, sedekah yang paling utama dari di bulan Ramadan. Makanya seberapapun jangan antum lewatkan. Sedekah di luar Ramadan bagus, tapi lebih bagus ketika di dalam bulan Ramadan. Lanjut yang nomor 3 langsung aja. Nomor 3. Enggak, nomor 3 itu masuk ke dalam nomor 4 tadi. Masuk nomor 3 kan, ta'amud ta'am macam-macam. Nomor 4 halaman ke 11. Nah, ini Pak, al-ijtihad bersungguh-sungguh di dalam membaca Al-Quran. Syukur-syukur bisa khatam berkali-kali. Coba bayangkan Imam Syafi'i ketika Ramadan khatam Al-Quran sekali di dalam sholat tarawih, sekali di luar sholat tarawih. Utsman ibnu Affan menghatamkan Al-Quran ketika sholat witir, 1 rakaat selesai. Jadi biasanya membaca rakaat awal biasa-biasa, akhirnya dihatamkan semua ketika witir. Makanya caranya antum bisa membaca ketika tahajud 1 rakaat, yang ingin khatam sekali itu 2 juz 2 lembar, yang ingin khatam 4 juz 4 lembar, yang ingin 5 juz 5 lembar, udah selesai. Berarti kalau setiap rakaat antum bisa membaca 5 lembar, berarti semalam itu bisa khatam berapa? 5 juz. Kenapa? Karena rata-rata 1 juz itu berapa? 10 lembar. Kalau 5 juz, 4 juz, 2 juz. Gampang kan? Ngomongnya. Itu pelaksanaannya itu. Antum kalau tidak hafal Al-Quran bisa membaca. Ya, tapi saya sarankan untuk membaca lewat offline, karena kalau online itu nanti WA masuk ente baca nanti batal sholat antum. Ya, pakai offline. Ya, kalau antum capek berdiri bisa sambil duduk. Fleksibel. Cuman sholat sunnah sambil duduk dalam keadaan normal itu separuh pahala orang yang sholat sambil berdiri. Itu ya. Antum khatamkan Al-Quran berkali-kali, direnungkan maknanya. Ya, antum kalau memang begitu, antum bikin jadwal. Umpamanya saya model orang kerja, bagaimana nanti setelah subuh itu membaca berapa lembar, nanti setelah duhur berapa lembar, asar pulang berapa lembar, nanti sambil nunggu buka berapa lembar. Itu harus antum jadwalkan, kalau enggak lewat. Berapa kali Ramadan melewati kita? Apalagi bapak-bapak yang tua ini, rata-rata udah umur berapa nih? Berapa Pak? 60. Berarti kalau bapak mulai Ramadan umur 10 tahun udah 50 kali puasa. Ayo, 50 kali. Coba setiap kali berapa khatam? Masya Allah. Karena apa? Karena kalau tidak ada tekad malas, kalau tidak ada tekad buyar lagi. Ya. Makanya sekali-kali antum paksa dengan apa? Iktikaf di Masjidil Haram. Di sana pasti membaca Al-Quran. Karena waktu longgar, kosong, nggak ada apa-apa lagi. Ya, kadang-kadang Masya Allah, ada orang udah dikasih kesempatan iktikaf di Masjidil Haram, masih juga bisnis HP 3 online semua. Itu kapan lagi akhiratnya? Kapan lagi kita bisa qiyamul lail dengan khusyuk? Ya. Lanjut. Sekarang nomor 5. Nah ini, di antara sekarang hadirin sekalian, amalan yang kelima yang paling bagus dilakukan di bulan Ramadan adalah duduk di masjid setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan, coba dibaca, man shallal
Al-Fajr, ayo. من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى Baik, barang siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian duduk berzikir sampai matahari terbit, ayo. ثم صلى ركعتين Kemudian sholat 2 rakaat, ayo. كانت له كأجر حجة وعمرة Sama dengan, maka dia mendapatkan pahala seperti haji umroh, sempurna, sempurna, sempurna. Masya Allah, manfaatkan antum. Apalagi nggak kerja Sabtu Ahad, duduk pulang juga nggak bisa ngopi kok, apalagi makan pisang goreng, duduk di masjid sambil berzikir, zikir pagi, kemudian setelah itu membaca Al-Quran, insya Allah terbit sepenggala kita sholat 2 rakaat ka ajri hajjatin wa umratin tamatan tamatin sempurna, ya. Wallahu a'lam. Lanjut. Nomor 6. Ini iktikaf. Jadi amalan nomor 6 yang sangat dianjurkan, yang sangat ditekankan adalah apa? Kana Nabi ya'takif fi kulli Ramadan 10 ayyam. Rasulullah itu setiap Ramadan iktikaf. Bahkan di tahun Rasulullah wafat itu iktikafnya sampai 20 hari. Jadi tahun itu meninggal dunia. Berarti iktikaf Ramadan, Syawal kan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, meninggal beliau. Setelah 6 bulan iktikaf meninggal dunia. Karena wafatnya Rasulullah bulan apa? Rabiul Awal. Ya. Iktikaf boleh laki bersama istrinya dia aja di masjid manapun, bawa perbekalan. Jangan ada target pulang kecuali karena hajat, karena Rasulullah SAW tidak keluar dari masjid kecuali li hajatin nas, untuk keperluan manusia, ya. Kalau nggak ada di masjid. Dan iktikaf itu batal karena 2. 1 karena keluar tanpa ada hajat keperluan, yang kedua karena berhubungan intim. Karena Rasulullah mengatakan, karena Allah berfirman, wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Jangan kamu menggauli istri sementara kamu sedang beriktikaf di masjid. Di sini pertanyaannya, iktikafnya di masjid atau berhubungannya yang di masjid? Kok nggak jawab? Pak, jangan kamu gauli istri kamu di masjid sementara dalam keadaan iktikaf, atau jangan kamu gauli istri kamu sementara kamu iktikaf di masjid. Yang benar mana? Nggak fokus ini kayaknya. Yang mana? Berhubungan di mana aja, dan nggak mungkin di masjid. Itu nggak mungkin di masjid, di mana aja, di rumah. Di ini sementara kondisinya antum sedang iktikaf di masjid, maka batal. Tuh ya. Dan iktikaf itu kata Hudzaifah ibnul Yaman, la i'tikafa illa fil masajid thalatha. Tidak ada iktikaf yang sempurna kecuali di 3 masjid, Al-Masjidul Haram, wal Masjidun Nabawi, wal Masjidul Aqsa. Tidak ada iktikaf yang paling sempurna. Dan itu Masya Allah sangat faktual. Dari mulai tempatnya, yang sholat lebih baik daripada 100.000 di Masjidil Haram, 1.000 di Masjid Nabawi, 500 di Masjidil Aqsa. Kemudian imam-imamnya standar, pesertanya juga ratusan ribu, bahkan jutaan. Kesempatan untuk zikir juga Masya Allah tinggi, luas. Dan potensi untuk pulang juga malas, pasti maunya di masjid. Nggak ada yang ingin keluar kalau nggak lapar makan sama kencing. Itu makanya sempurna itu ya. Lanjut nomor 7. Nah, umroh di bulan Ramadan. Jadi ketika sekarang antum umroh di bulan Ramadan,
Subhanallah, ta'dilu hajjatan, sama dengan haji. Nomor 8, ya, mencoba untuk mencari dengan sungguh-sungguh. Tahari itu apa? Mencari sungguh-sungguh, bukan asal nggak dapat ya udah. Enggak, sungguh-sungguh. Artinya malam 21 enggak ada, kejar lagi 23, 22 dan seterusnya. Itu namanya tahari. Nah, nomor 9 kita tambah di sini, yaitu memberikan buka orang puasa sendiri. Kita pisahkan dari sedekah, memberi buka orang puasa. Nomor 9, karena Rasulullah SAW mengatakan, man fattara sha'iman kana lahu mithla ajri sha'im, sama dengan pahala orang puasa yang diberi buka. Ghairu annahu la yanqus min ajri sha'im syai'a, tapi enggak ngurangin pahala orang yang puasa tersebut. Tuh, nah nomor 10 berarti yaitu memperbanyak zikir, doa, istighfar, terutama zikir 7. Ini antum jaga, hafal, amalkan, biasakan karena enteng. 1, memperbanyak membaca sholawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Yang kedua, membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Kenapa, Pak? Ngenain ini enggak? Ngenain motor enggak? Enggak. Baik. Yang kedua apa tadi? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang ketiga, ya dzal jalali wal ikram, kata Rasulullah, alidhu bi ya dzal jalali wal ikram, perbanyaklah mengucapkan ya dzal jalali wal ikram, membaca, melafadzkan ya dzal jalali wal ikram. Kenapa? Karena itu doa dan inti daripada doa. Yang ketiga, membaca astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, istighfar diperbanyak. Karena Al-Hasanul Basri, perbanyaklah istighfar, karena kamu tidak tahu pengampunan ini jatuh di mana. Nggak ngerti kita, di pasar, di jalan, di mobil, di kendaraan kita, di masjid. Yang nomor 5, membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kan semuanya udah hafal antum, ana cuma ngingetin. Yang keenam, membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Bahkan zikir ini dibaca oleh Nabi Ibrahim saat diancam Namrud mau dimasukkan ke dalam api. Dibaca Nabi Muhammad saat diancam akan diserang 1000 pasukan. Makanya zikir hasbunallah wa ni'mal wakil itu sungguh sangat bagus dibaca ketika kita dalam keadaan terancam. Contoh terancam kawin lagi ketahuan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu bagus, pasti ketahuan. Ya. Nah, yang terakhir nomor 7, la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. 7. Ada yang enggak hafal tadi 7? Enggak ada. Saya ulangi lagi. Baca sholawat, terserah antum pilih sholawat yang mana. Yang kedua, baca ya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Yang ketiga, ya dzal jalali wal ikram. Yang keempat, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Yang kelima, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang keenam, hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang ketujuh, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tafadhal.
Kita cukupkan sekian, kita buka tanya jawab untuk mengembangkan masalah-masalah hikmah, hukum atau masalah kaitannya dengan Ramadan. Tafadhal, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz Zainal Abidin yang telah menyampaikan materinya mengenai 9 amalan takkan ini di bulan Ramadan. Bahkan bukan 9 ya, tapi ada 10. Yaitu yang pertama puasa, kemudian sholat malam, sedekah. Yang keempat bersungguh-sungguh di dalam membaca Al-Quran. Yang kelima duduk di masjid sampai terbitnya matahari, kemudian sholat 2 rakaat. Yang keenam ketika ketujuh umrah di bulan Ramadan, kemudian kedelapan bersungguh-sungguh dalam mencari Lailatul Qadar. Yang kesembilan yang beliau tambahkan dikhususkan yaitu memberi makan kepada orang-orang yang untuk orang-orang yang berbuka, kemudian memperbanyak zikir dan doa. Kemudian bagi ikhwan dan akhwat yang ingin menanyakan, ingin bertanya atau ingin menanyakan sesuatu yang belum jelas, yang belum jelas, atau ingin bertanya, kami persilakan. Dari Ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita menjaga istiqomah kita setelah Ramadan ini, Ustaz? Karena ya kadang-kadang jujur saya setelah Ramadan itu kadang-kadang agak berat, Ustaz. Ya setelah Ramadan yang biasa kita lakukan di Ramadan itu banyak melakukan ibadah katanya, tapi setelah itu agak berat. Bagaimana menjaga istiqomah, Ustaz? Setelah Ramadan. Apa? Setelah Ramadan atau ketika Ramadan? Setelah Ramadan. Baik. Ikhwan sekalian, tidak ada cara yang terbaik kecuali yang dilakukan salafus saleh. Para ulama salafus saleh itu punya tradisi kebiasaan pasca Ramadan yang cukup bagus. Apa? 6 bulan setelah Ramadan itu memohon kepada Allah supaya semua aktivitas di dalam bulan Ramadan itu diterima. Berarti di sini ada introspeksi, ada pengkaitan terus, ada keterkaitan. Ya. Kemudian 6 bulan Ramadan yang kedua 6 bulan setelah Ramadan yang kedua meminta kepada Allah supaya umurnya diantarkan sampai bulan Ramadan berikutnya penuh dengan berkah, sehat, sempat, dan semua dalam keadaan sempurna lagi. Terus begitu. Inilah yang menyebabkan mereka itu ada keterkaitan, ada kesemangatan. Makanya para ulama salafus saleh itu ketika habis Ramadan itu mencari, adakah di antara mereka orang-orang yang sukses selama bulan Ramadan, kita ucapkan selamat, atau yang gagal kita sampaikan takziah. Makanya ucapan selamat Idul Fitri itu mengarah kepada mereka yang sukses, mereka yang sempurna, mereka yang sekarang ini bisa lulus keluar Ramadan dengan berbagai macam keutamaan. Minimal setelah mengamalkan yang wajib tadi itu, yang fardu 9 tadi dilakukan atau 10 tadi dilakukan. Makanya antum kalau ingin membuat indikator puasa antum Ramadan ini sempurna atau tidak, maka variabelnya antum bikin 10 tadi. Variabelnya 10 aja. Baca Quran, anda baca enggak berkali-kali? Qiyamul Lail, kira-kira absen enggak? Tarawihnya gimana? Itu hatamnya berapa kali kan Ramadan? Iktikaf, nah tentang semuanya. Oh, iktikaf bagus, baca Al-Quran khatam 5 kali, qiyam tarawih nggak pernah absen, atau di rumah nggak pernah absen, memberi buka orang puasa alhamdulillah 100, sedekah alhamdulillah 500.000 selama Ramadan. Terus
Dan itu antara diri antum dengan Allah, jangan dipamerin kemudian diupload. Nih hasil penelitian saya, Ramadan saya, puasa saya mendapatkan poin sekian ratus berdasarkan variabel 9. Selamat. Siapa yang menilai antum? Allah. Itu maksudnya sebetulnya amal soleh itu bisa diteliti, diterima enggak, sempurna enggak, antum bikin aja variabel. Indikator antum buat 10 tadi untuk Ramadan antum sempurna atau tidak. Apalagi antum bikin 20, sholat jamaah di masjid 1. Itu variabel ini penelitiannya. Ramadan sukses atau gagal. Sukses indikatornya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15. 1 sholat jamaah. Centang. Sholat jamaah terserah antum kasih ponten berapa. Nanti sholat taraweh, baca Quran, i'tikaf, umroh. Nah, umroh ini paling gede, ibarat jurnal itu Scopus. Ya, dapat Scopus ini. Ya, umroh berarti pontennya 30 sendiri itu. Poinnya ternyata setelah kita adakan penelitian berdasarkan indikator-indikator yang ada dan variabel yang ada, maka Ramadan saya insya Allah tergolong golongan yang memuaskan, tidak memuaskan, sangat memuaskan, dan gitu. Kayak antum betul Pak, ketika dimintai di pesawat kan pelayanan sangat memuaskan, memuaskan, kurang memuaskan, itu centang-centang aja. Bikin variabel. Kan kalau di pesawat itu kan pelayanan pramugari, makanan, kan gitu. Terus apa lagi? Kursi. Terus ketepatan waktu. Ya. Take off landingnya 1, 2, 3. Antum kan disuruh nyentang. Sangat memuaskan, cukup memuaskan, memuaskan, tidak memuaskan. Antum juga gitu. Taraweh tidak memuaskan, kan gitu. Khatam Al-Quran 10 kali tidak memuaskan atau kurang memuaskan atau cukup. Terus antum bisa nanti kalkulasi, keluar itu. Puasa Ramadan saya jelek, puasa Ramadan saya merah. Itu bisa tuh ya. Ada lagi yang tanya? Jawab. Ya. Di mana? Di bulan Syawal ya Ustaz ya? Ya. Karena yang Ustaz tanya itu kan kalau dia kan di Al-Baqarah itu kan pemakaian sampai yang itu. Ya. Yang itu di situ kan enggak pembatasan. Gimana? Ya, itu ayat yang sifatnya umum, yang sifatnya adalah mutlak. Maka segala sesuatu yang mutlak, nas yang mutlak, harus kita carikan muqayyad. Dan yang takyid adalah sunnah. Ada enggak sunnah Nabi yang membatasinya? Ternyata ada. Yaitu apa? Aisyah mengqadha, menyatakan di akhir Sya'ban. Dari situ nanti dikaitkan oleh ulama antar nas bahwa waktu qadha puasa itu antara Ramadan 1 ke Ramadan berikutnya itu. Makanya fa'iddatun min ayyamin ukhur, lebih kepada hari-hari intinya selain Ramadan sampai Ramadan berikutnya, begitu akhirnya. Tuh ya. Walaupun itu semuanya adalah ijtihad. Karena di antara para ulama akhirnya berselisih. Orang yang tidak bisa mengqadha puasa sampai masuk Ramadan itu sanksinya apa? Itu juga ijtihad. Itu. Ada yang karena uzur maka tidak kena sanksi. Kalau yang tidak uzur tidak kena sanksi.
Karena masalah waktu qadha itu berdasarkan ijtihad para ulama, jumhur ulama memberikan waktu dari mulai setelah Ramadan ayyamin ukhur itu adalah sampai Sya'ban berikutnya, jangan sampai masuk Ramadan. Fa iddatum min ayyamin ukhur. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya. Ramadan boleh nggak nikah? Oh gitu. Pertama, waktu menikah itu tidak ada pembatasan. Siang malam, pagi sore, bulan apapun. Cuman di sini kita melihat urfan wa syar'an. Secara uruf dan syariat, para salafus saleh itu menikah Syawal. Tidak banyak Ramadan, kecil sekali. Kenapa? Karena di situ ada sebab yang sangat automatically. Sebab yang memang mereka itu tidak melakukan itu yang sangat logis. Potensi untuk melakukan berbagai macam pelanggaran Ramadan itu tinggi. Makanya dihindari gitu aja. Kalau dilarang enggak, itu masalahnya takut kecolongan, kena denda 2 bulan puasa berturut-turut, atau memerdekakan budak, atau memberi makan 60 orang miskin, kan gitu. Karena konteks itu dihindari oleh ulama salaf. Makanya antum lihat sahabat-sahabat Rasulullah sendiri menikahi Aisyah bulan apa? Syawal, gitu ya. Itu aja masalahnya. Tidak ada larangan secara nas mansus, nggak ada. Dilarang nikah bulan Ramadan, itu nggak ada. Gitu. Ada lagi? Ya, silakan. Tadi masalah iktikaf itu kan dilaksanakan di 3 masjid. Ya. Bagaimana dengan masjid-masjid yang di negara kita? Ya, kenapa? Jadi tadi di Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, sama Masjid Nabawi. Pertanyaannya? Nah, untuk di kita seperti apa ini? Apa utamanya? Keutamaan. Hadirin sekalian, selain Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, tidak ada keutamaan satu dengan yang lainnya alias sama. Makanya siapa yang nadar iktikaf, umpamanya saya kalau anak sembuh dari sakit AB, maka saya akan iktikaf 3 hari di Masjid Al-Qayyimah. Udah. Ternyata antum belum terlaksana pindah kantor, pindah kerja ke Kalimantan. Waduh, gimana ya? Masa saya harus ke Bekasi? Enggak perlu, antum cukup iktikaf di Kalimantan sana, karena enggak ada keutamaan satu dengan yang lainnya antara Masjid Qayyimah dengan masjid di Kalimantan untuk iktikaf. Tuh, paham? Tapi kalau antum nazar saya akan iktikaf di Masjidil Haram 3 hari, kalau anak saya masuk ke perguruan tinggi ABC, antum nggak bisa ganti di Masjid Qayyimah. Karena keutamaan masjid manapun nggak ada yang bisa nandingi Masjid Al-Haram, harus di sana. Tapi kalau antum nadarnya di Masjid Nabawi diganti di Masjidil Haram, boleh nggak? Boleh, karena Masjidil Haram lebih tinggi. Begitu juga nadar di Masjidil Aqsa, antum ganti di Masjid Nabawi. Masalahnya itu. Ini masalah fikih. Bagaimana ketika orang itu nadar di satu masjid ke masjid yang lainnya? Wallahu a'lam. Gitu ya. Ada lagi? Ya. Jika memberi makan orang puasa tapi orang yang memberi tidak puasa. Enggak? Tidak puasa. Enggak ada faedah. Kecuali dia muslim yang sholat dan meninggalkan puasa karena malas, bukan karena ingkar.
Tapi kalau dia itu muslim tapi nggak sholat sama sekali, nggak puasa sama sekali, maka memberikan buka nikmat buat yang puasa nggak ada pahala buat dia. Kenapa? Karena dia itu keluar dari Islam karena nggak sholatnya. Dan amal orang yang kafir tidak diterima. Itu. Makanya Allah mengatakan iyantahu yughfar lahum ma qad salam. Ketika mereka berhenti dari kekufuran, maka Allah akan ampuni dosa-dosa masa lalunya. Berarti kalau masih kafir tidak diterima. Ya. Dan orang-orang kafir itu habitat amaluhum, amalnya terhapus. Oleh karena itu amal orang-orang non-muslim, contoh ada yang kadang-kadang ketika ada acara kurban ngasih kambing, itu ada nggak itu? Ada. Bagaimana itu statusnya? Kalau datangnya kambingnya hidup, antum sembelih buat untuk makan panitia, karena termasuk sembelihan dari sembelihan-sembelihan yang lainnya. Tapi kalau dia niatnya korban tidak diterima, karena Allah tidak menerima amal ibadah dari orang kafir selagi dia belum syahadah la ilaha illallah. Itu paham? Nah, sekarang bagaimana hukumnya orang sholat tapi nggak puasa, orang puasa tapi nggak sholat? Mending mana? Ini mending. Kalau orang nggak sholat sama sekali kafir, dan tidak ada seorang ulama pun yang mengkafirkan orang yang nggak puasa. Karena Allah mengatakan wa in tabu, kalau mereka itu tobat, wa aqamus shalah, menegakkan salat, wa atuz zakah, dan mereka bayar zakat, fa ikhwanukum fid din, mereka kembali menjadi saudara agamamu, saudara seagama, berarti luar. Makanya kita tidak menemukan ulama yang mengkafirkan orang yang tidak puasa semata-mata hanya karena malas, kecuali ingkar. Tapi kalau sholat, ya, siapapun yang meninggalkan secara total sholat, tidak pernah sholat, maka dihukumi kafir meskipun alasannya malas. Kenapa, Pak? Karena rutin. Masa malas rutin? Umpamanya gini, Mas antum bilang, Pak, kenapa nggak masuk kerja? Waduh Mas, lagi males. Masuk akal, antum sehari 2 kali nggak masuk. Karena apa? Males. Ini antum malesnya dari mulai pengumuman antum diterima kerja, nggak masuk sampai pensiun. Terus ditanya sama direkturnya, kenapa antum nggak pernah masuk? Males. Kira-kira diterima nggak, Pak? Patutnya antum ini tidak diakui sebagai karyawan, meskipun alasannya malas. Malas seumur hidup. Contoh, anak malas makan, Mas, nggak pernah makan sama sekali. Ya malas. Itu sekali 2 kali, ya Allah, anak Mas makan ke depan yuk. Enggak, anak lagi malas banget, nggak enak banget mulut saya. Tapi minggu depan diajak bakso lancar, diajak rawon seneng, pecel mau. Itu namanya males makan. Males ngaji, nggak pernah ngaji sama sekali. Mas, anak lagi males Mas, sekali 2 kali ini nggak pernah datang. Males, nggak diterima alasan malas. Dari mulai kajian diadakan sampai dia mati nggak pernah datang tuh. Oh itu orang malas banget tuh, Pak. Males itu sekali 2 kali nggak datang ngaji, sekali 2 kali nggak datang sholat jamaah, sekali 2 kali nggak makan, itu namanya malas. Seumur hidup nggak pernah sholat, malas, nggak diterima. Makanya, dan dalil zakat, Abu Bakar memerangi orang-orang yang tidak bayar zakat.
Makanya selagi dia itu sholat, maka ketika nggak puasa masih dihukumi muslim. Paham? Itu. Ada lagi? Ya, ya sebentar nih. Ya. Masalah membayar fidyah. Ya. Untuk orang tua kita yang di kampung, Ya. apakah boleh dibayarkan di kota di Bekasi atau harus lebih utama dibayarkan di kampung? Aslinya gini, semua sanksi pembayaran kaitannya dengan harta, maka pembayarannya di tempat harta itu terjadi. Kalau kaitannya dengan badan, zakat, kafarat, denda, kaitannya dengan badan, badannya itu di mana? Itu dibayar. Makanya kalau ada yang bertanya, Pak, saya i'tikaf di Mekah, bayar zakatnya di Mekah, badanmu di mana? Di Mekah ya di Mekah. Di Ngawi ya Ngawi, Tegal ya Tegal, Jakarta Jakarta. Itu. Ini tata caranya. Supaya apa? Manfaat antum hadir di daerah itu membawa manfaat di sekitar antum tempat hidup, di sekitar antum tempat tinggal, fakir miskin di sekitar antum merasakan gitu. Ada orang yang tinggal di Jerman bayar zakatnya di mana? Di Tegal, Pekalongan, ya kecil. Karena zakat di Jerman, di Eropa itu 40 euro. 40 euro itu 600 ribu. Wah di Jakarta udah dapat, di Pekalongan, wah di Jawa Timur, wah udah dapat kambing itu mas, kambing kecil, cempe. Ya memang segitu, 40. Mungkin sekarang 5.000 euro, 50 euro. Ya. Karena makan orang di dalam takarnya itu segitu kira-kiranya. Antum masuk warung aja itu minum 10 euro sampai 15. Jus itu 15 euro. Jus. Makan bersama ini ya 30-35 ya pas sekali makan 50 euro itu sekali makan itu. Jadi ya lebih dikit-dikit lah ya, tergantung ngiritnya antum. Ya kalau antum makannya di rumah-rumah makan yang mewah bisa sekali makan 100, 150 sama. 150 di sini udah 2,5 juta tuh. UMR. Itu ya. Makanya kemampuan itu beda-beda. Tukang sampah kerja-kerja kaki lima itu gajinya berapa? 1.800 sampai 2.000 euro. Itu sekitar 27 juta. Dan 2.000 itu pas kontrak petak tuh 500, masih sisa 1.500 untuk makan 700, untuk kebutuhan pajak macam-macam hampir segitu habis. Kalau di sini antum kawin lagi antum 27 udah keren, udah direktur udah itu ya. Makanya yang lucu itu kalau lagi puasa bulan Juli itu kan siangnya panjang Pak, sampai 22 jam 21 lah, dan malamnya itu cuma 3 jam. Wah itu banyak yang nggak puasa mereka. Ada yang puasa 1-2 ngikut Indonesia. Itu puasa ikut Indonesia, gaji ikut Jerman, mantep tuh. Itu hebatnya orang Indonesia Pak, pinter ngakali. Apa aja diakali sampai gaji Jerman, puasa. Nah itu puasa Bekasi itu. Ajib itu ya. Ya lanjut baik Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah biasa. Ya. Bagi ibu yang menyusui itu ketika anak biasa dibayar biasa. Ya. Tapi apakah itu masih wajib berpuasa atau enggak? Ini masalah khilafiyah, tetapi kalau saya uraikan panjang karena juga udah mau habis. Jadi intinya gini Pak,
bagi orang yang hamil dan menyusui, menurut pendapat Ibnu Abbas cuma wajib membayar fidyah. Karena mereka-mereka ini lebih patut untuk masuk firman Allah, wa 'alal ladzina yutikhunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang-orang kalau memaksakan puasa bisa aja, tapi berat sekali, maka orang macam seperti ini siapa? Orang jompo, sakit menaun, termasuk hamil menyusui, maka cukup bayar fidyah. Kata Ibnu Abbas, termasuk ayat ini adalah orang-orang yang hamil wal murdi, orang yang hamil dan menyusui. Dan Rasulullah juga mengatakan, innallaha wada'a 'anil musafir syatra shalah wa 'anil murdi wal hamil as-sauma. Ini dalil yang paling menukik. Allah menggugurkan separuh sholat dari musafir. Pertanyaannya, separuhnya dikodok enggak kalau sudah mukim? Separuhnya dikodok enggak kalau mukim? Enggak. Berarti Allah menggugurkan puasa dari orang hamil menyusui enggak kodok, karena sama-sama digugurkan. Allah menggugurkan separuh sholat dari orang musafir enggak qadha, menggugurkan puasa dari orang hamil dan menyusui, artinya apa? Juga enggak mengqadha. Digandingkan dua ayat nama hadis ini memberikan kesimpulan orang hamil sama menyusui cukup membayar fidyah, tidak perlu mengqadha. Dan ini memang lebih hikmah. Kenapa Pak? Karena ada orang yang hamil nyusui itu berentet sampai 7 tahun. Tahun ini hamil, tahun depan nyusui. Baru saja selesai, hamil lagi, nyusuin lagi. Coba 5 tahun hamil nyusuin, sampai 7 tahun. Hikmah. Sementara syariat Islam al-masyaqqatu tajlibut taisir, kesulitan mendatangkan kemudahan. Inna dina yusrun, agama itu mudah. Makanya menggugurkan dari qadha lebih hikmah, bijak daripada mengqadha, membayar fidyah apalagi. Ada? Terakhir ada yang tanya? Ya. Dalam manhaj salaf Ustaz, adakah istilah saum khawas? Itu hanya istilah yang diangkat oleh Abu Hamid Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Tingkatan-tingkatan orang orang puasa itu maksudnya ada orang yang puasa zahir batin. Puasa ya juga menjaga puasanya enggak batal, berarti enggak makan, enggak minum, enggak ini, dan pahalanya enggak batal. Tadi itu menjaga mata, pahalanya membatalkan puasa. Telinga bisa membatalkan pahala puasa. Mulut dengan ghibah dustanya bisa membatalkan pahala puasa. Itu yang disebut khawasul khawas dalam istilah mereka. Tapi Allah ini ada istilah. Tapi kalau mengkhawatirkan kita terjerumus kepada kelompok tasawuf atau sufi, yaitu kita hindarkan. Karena istilah itu syar'i atau tidak syar'i itu, pertama, sesuai enggak dengan dalil Al-Quran dan Sunnah, membawa enggak ke arah pemikiran tertentu yang bid'ah. Kalau istilah itu membawa ke arah tertentu pada pemikiran bid'ah, kita harus apa? Hentikan. Contoh, ada istilah di dalam filsafat, istilahnya filsafat itu adalah supranatural. Itu sesuatu yang di atas kewajaran natural, supranatural. Terus ada lagi istilah syarikat, hakikat, makrifat, tasawuf, syariat. Kalau yang dimaksudkan adalah Jibril, akhbirni anil Islam, ya udah antum pakai Islam saja. Terus kemudian yang di atasnya hakikat. Kalau yang dimaksudkan wa akhbirni anil iman, antum pakai istilah iman aja, jangan pakai hakikat. Karena syariat, hakikat, makrifat ini sudah menjadi istilah sufi.
Terus maksud antum ma'rifat apa? Oh, ihsan. Antum pakai istilah yang didalilkan oleh Rasulullah, yaitu apa? Ihsan anta budallaha ka'annaka tarahu. Cukup. Karena orang sufi itu di dalam meniti karir tasawuf itu menggunakan dua metode. Metode penyiksaan diri supaya syahwatnya itu hilang, terkalahkan, tertundukkan dengan cara apa? Menyiksa diri, bertapa. Terus kemudian poso lelono, keliling aja, poso ngerowo pati genus, macam-macam. Ini istilah sufi Jawa, ya, sufi Jawa ada. Kalau di Arab sana mereka melakukan kholwat sampai mengurung bertahun-tahun, ya, di suatu tempat, di suatu goa dan yang lainnya. Sehingga di sini syahwatnya, keinginan-keinginan mereka, bahkan di antara mereka ada yang mengebiri diri, dikebiri. Tuh. Nah, ada yang kedua dengan cara berzikir. Nah, untuk sampai pada tingkatan tersebut, zikir mereka bagi menjadi 4: syariat, hakikat, ma'rifat, ghaib. Nah, itu zikir syariat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Meningkat lagi menjadi hakikat, hakikat, thariqat, masya Allah. Syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat. Jadi gendeng juga ikutnya, ya. Jadi pertama syariat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian meningkat menjadi zikir thariqat, la ilaha illallah. Makanya sambil la illallah, la ilaha. Nah, itu ada gerakannya, la ilaha illallah. Nah, gitu. Itu ada SOP-nya. Kalau ngawur bisa tabrakan itu. Wah, ketatap repot itu ada. Makanya gerakan secepat apapun, sekeras apapun mereka nggak tabrakan, asalkan sesuai dengan SOP. Terus kemudian meningkat menjadi hakikat, Allah, 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 Allah terus meningkat lagi menjadi ma'rifat, hu, hi, sampai zikir yang kelima, ghaib, hilang. Pokoknya nggak bersuara. Kapan ini dilakukan? Ketika dia sudah pergi menuju Allah, meninggalkan dirinya. Nah, ini kalau orang sudah sampai pada tingkatan itu, maka saya pergi untuk ketemu Allah, meninggalkan diri sendiri. Fana namanya. Fana itu lenyap. Zikirnya juga lenyap, gak bersuara. Nah, dalam posisi lenyap, fana, maka jasad yang ditinggalkan ini hilang keseimbangannya, tidak seperti wajarnya manusia, alias jadab. Jadab itu apa? Gendeng tapi posisinya jadi wali, terhormat. Makanya namanya gendeng terhormat. Majnun mukarram. Jadi majnun terhormat. Nah, nanti bisa kembali lagi. Kembalinya itu namanya tajalli. Makanya orang sufi mengenal istilah tingkatan berikutnya tajalli. Apa? Dirinya yang sudah pergi meninggalkan dirinya, ketemu Allah, sudah menyatu, balik lagi muncul tajalli. Tapi munculnya yang kedua ini bersama Allah. Kalau tadi sendiri, hamba, hilang, kembali lagi menyatu, namanya wahdatul wujud, manunggaling kawula Gusti, tajalli. Nah, dalam proses tajalli sudah menjadi makhluk lain, maka statusnya sudah waskito. Di dalam menurut istilah Ronggo Warsito, waskito itu memiliki keawasan yang tidak dimiliki orang lain. Waskito. Dalam kondisi waskito ini memiliki dua kelebihan: weruh sak jeruning kara, weruh sak duruning winara. Weruh maksudnya tahu sebelum diberitahu, tahu sesuatu yang dibungkus rapi.
Itu berarti bisa menyingkap perkara gaib, maka punya kelebihan yang disebut dengan tingkatan terakhir kasyaf. Nah, kasyaf tersingkapnya tabir gaib yang tidak dimiliki orang-orang awam. Dalam kondisi seperti ini dia berilmu tanpa belajar, ngerti tanpa harus ada guru, dan dia menjadi berilmu tanpa harus sekolah. Makanya dalam istilah Sufi Jawa, ngelmu, bukan ilmu, tapi ngelmu. Apa? Ilmu yang sulit untuk dicari, makanya diplesetkan dengan angel ketemu. Ngelmu. Nah, kan kewendeng bareng-bareng kalau gini, Pak. Ini tasawuf Jawa, ya. Juga mirip-mirip dengan tasawuf Arab, cuman dioplos, diadon oleh Ronggo Warsito, yang dimana Ronggo Warsito ini adalah pujangga Jawa Keraton Solo yang namanya Bagus Burhanuddin. Setelah dia itu menjadi pujangga, maka mendapatkan gelar pujangga besar Keraton Solo Ronggo Warsito. Itu ya. Untuk lebih detailnya antum baca buku-buku mereka, banyak sekali. Ya, antum jangan kuper antum. Ya, antum baca, jangan kata dalam tempurung. Ya. Saya tahu ini semua gara-gara penelitian Wali Songo itu, Pak. Jadi harus baca semua kitab-kitab yang aneh-aneh itu. Termasuk ada sufisme ke Jawa, sufisme Jawa. Itu yang paling fasih membahas itu Profesor Dr. Simung. Ya, guru besar filsafat UGM, tapi beliau sudah meninggal dunia. Ini tokoh Muhammadiyah, tapi Masya Allah jago sekali mengupas masalah sufisme Jawa. Dan ada bukunya judulnya Sufisme Jawa, karangan Prof. Simung. Saya kira itu saya cukup, karena kelamaan juga ngelihat muka-muka antum udah nggak beres sudah. Dan ini Pak, aneh itu paling nggak suka mic begini. Antum nggak ngerasain ya ceramah dicepit 1,5 jam. Antum enaknya cuma jadi imam cuma 5 menit 10 menit. Ya, antum adzan juga berapa menit? Ini 2 jam begini. Sakit ini. Kayaknya aneh itu selalu menghindar mic yang seperti ini. Sakit itu ya. Antum coba aja nanti gue kasih ini sampai 2 jam loh. Ngerjain gue aja. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.